Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta kita. Hari ini gereja memperingati Santo Andreas Dung-Lac dan kawan-kawan martir di Vietnam. Iman Katolik sudah disemai di Vietnam sejak abad ke-16. Kaisar Minh Mang mencoba membuat orang Katolik untuk mengingkari imannya dengan cara penganiayaan dan menginjak-injak salib Yesus Kristus. Orang-orang Katolik tetap bertahan sekalipun banyak mengalami penganiayaan dan kemartiran yang tidak tanggung-tanggung, mencapai 117 orang martir. Para martir di Vietnam mengalami penderitaan guna mempertahankan harta yang sangat berharga yang mereka miliki, yaitu iman Katolik, iman akan Yesus Kristus. Bagi kita, kemartiran-kemartiran apakah yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan iman kita di bumi Nusantara ini? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kekal dan penuh kuasa, berkat rahmat-Mu, Santo Andreas Dung-Lac dan para martir Vietnam rela menderita sengsara dan kehilangan nyawa demi Kristus. Tolonglah kami, orang yang lemah dan mudah tidak setia akan iman kepadamu, agar seumur hidup kami pun berani mengakui namamu yang kudus dan nama Yesus Putramu di hadapan orang lain. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu, beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut,
Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, para murid Yesus sungguh mengagumi keindahan bangunan luar atau material fisik dari bait Allah. Situasi itu menjadi pintu masuk Yesus guna menyampaikan diskursus tentang eskatologisnya, zaman yang akan datang dan keselamatan. Yesus mengangkat pembicaraan tentang keruntuhan, kehancuran bait Allah yang sangat hebat, sehingga tidak ada satu batu pun yang akan berdiri di atas batu yang lain. Semua rata. Pikiran para murid langsung tergiring dan mengaitkan antara kehancuran bait Allah dengan akhir zaman. Yesus menyampaikan pengajarannya dengan mengangkat tanda-tanda semu, yaitu kedatangan nabi-nabi palsu yang akan memakai gelar Mesias, terjadinya peperangan bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, terjadinya penyakit dan pemberontakan. Semuanya itu adalah tanda-tanda palsu. Yesus pernah menasihati para murid untuk senantiasa waspada terhadap segala penyesatan. Seorang murid haruslah semakin mengolah kehidupan rohaninya agar peka dalam melakukan pembedaan roh atau yang sering kita sebut discernment, supaya hidupnya tidak mudah tersesatkan. Pengolahan hidup rohani yang mendalam akan membuat orang semakin peka terhadap pesan-pesan palsu dan mesias-mesias palsu yang bermunculan. Yesus sudah pernah mengkritik bahwa usaha untuk memperhitungkan akhir zaman
adalah tindakan yang menghamburkan waktu. Pandemi COVID-19 pasti memunculkan banyak dampak dalam aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan kerohanian kita. Kini, gereja berhadapan dengan banyak situasi yang melemahkan iman umat. Dan banyak penyesatan serta ajaran palsu yang lahir dari orang-orang yang mengaku, "Dulu saya mantan Kristen." Gereja harus semakin memberikan porsi waktu, pikiran, dana yang besar untuk memberikan katekese, apologia, dan ketahanan iman umat. Pembangunan rohani umat harus diperteguh agar tidak mudah digoyahkan hanya oleh pernyataan bahwa Yesus memiliki saudara kandung, dan banyak lagi penyesatan lain yang ditebarkan seputar kehidupan beriman umat. Mari kita bersinergi untuk memperteguh hidup kerohanian kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah martir agung, sumber inspirasi dan kekuatan bagi Santo Andreas Dunglack dan kawan-kawan. Kuatkan, hiburkan, dan mampukan kami untuk bersaksi tentang iman kami kepadamu, manakala kami menghadapi tantangan dan ujian kehidupan beriman. Terpujilah Engkau Tuhan dan pengantara kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari semakin memiliki iman yang teguh, sehingga tidak mudah disesatkan oleh ajaran dan nabi-nabi palsu. Dan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.